Melaksanakan haji ke Baitullah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu. Sebagai rukun Islam kelima, ibadah ini menjadi impian besar bagi umat muslim tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Namun, di balik kekhidmatan ibadah, ada resiko kesehatan yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah hipertensi. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat aktivitas fisik yang padat serta cuaca ekstrim di Tanah Suci dapat memicu peningkatan tekanan darah secara drastis. Dan langkah apa yang bisa dilakukan agar tetap sehat hingga meraih haji yang mabrur? Mari kita bahas bersama hanya di Waktu Indonesia Sehat. Memang benar ya, sekarang itu saat kita lagi di dalam nuansa ibadah haji, di musim haji, yang berangkat itu harus mempersiapkan dirinya benar-benar fit banget. Dari Indonesia itu harus sangat dipersiapkan, imunitasnya sampai sana itu juga bisa dilakukan pengecekan lagi. Karena memang ya Dok Cha ya, ini langsung aja kita sapa Fit Family yang ada di rumah yang udah nonton. Ini sekarang ketemu bersama dengan Angie Ang dan juga ada Dok Cha yang bawa semangka hari ini. Iya, ini semangka langsung khusus buat Angie loh. Khusus buat Angie ini. Kenapa? Kok tiba-tiba bawain semangka? Ini kan bahas mengenai hipertensi ya. Jadi semangka ini mengandung zat yang namanya L-citrulline. Yang dimana nanti di dalam tubuh L-citrulline ini akan berubah menjadi arginin. Jadi senyawa asam amino yang nanti dapat meningkatkan nitric oxide. Jadi nitric oxide ini yang nanti bisa menyebabkan pembuluh darah kita melebar. Jadi pada mereka yang kena tekanan darah tinggi ini bagus sekali semangka karena dapat menurunkan tekanan darahnya. Berarti harusnya juga bisa dikonsumsi sama jemaah haji ya kan Dok? Iya dong, apalagi kalau di Tanah Suci itu kan dehidrasi ya. Nah, ini juga banyak mengandung air yang dapat merehidrasi tubuh kita. Nah, apalagi informasinya Fit Family di sana itu kan panasnya sampai 40 derajat Celcius. Selain dehidrasi itu banyak banget penyakit-penyakit yang bisa membuat imunitas badan itu drop. Bahkan ini informasinya ya Dok ya. Per hari ke-13, ini sebagai pembanding aja. Di hari ke-13 pelaksanaan operasional haji sudah ada 7 jemaah yang berpulang. Nah 7 jemaah ini penyebabnya adalah karena jantung, radang paru atau pneumonia, dan juga ada juga gara-gara hipertensi yang menjadi penyebab dominan. Bahkan itu semakin lama mereka di sana, secara akumulatif jumlah jemaah haji Indonesia yang dirawat itu tuh bertambah banyak sekali. Lagi-lagi gara-gara hipertensi yang menjadi salah satu penyebab dominan. Harusnya ada selain multivitamin pasti ya Dok ya, makanan-makanan pendukung, buah-buahan yang seperti ini juga harus terjaga ya Dok ya, biar tetap imunnya terjaga gitu kan ya. Ya, jadi ini bukan hanya bicara masalah kasus yang ada di jemaah haji di Tanah Suci. Penyakit kardiocerebrovaskuler itu masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi penyakit seperti jantung koroner, penyakit stroke yang tentunya diawali dengan penyakit hipertensi, ini masih menjadi fenomena gunung es. Yang kebanyakan orang itu tidak tahu bahwa tubuhnya sudah sakit seperti itu. Makanya orang kena serangan jantung, kayaknya seolah-olah mendadak, meninggal mendadak, kena stroke. Itu sebetulnya banyak di sekitar kita dan itu menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, Angie. Oke, kalau kita merujuk sama hipertensi yang dari tadi kita bahas, saya tuh ada baca ini Dok, namanya hipertensi primer. Apa itu bedanya sama hipertensi biasa? Hipertensi primer nanti mungkin ada narasumber yang akan lebih menjelaskan. Kita panggil aja tapi nanti ya kan. Nah, kalau secara holistik hipertensi ini bisa ditangani dong? Bisa. Jadi kita lihat bahwa penyebab dari hipertensi itu lebih kepada gangguan sirkulasi darah. Jadi pembuluh darah yang lebih kaku ya, disebut sebagai aterosklerosis. Jadi kakunya dinding pembuluh darah yang bisa disebabkan karena peradangan, bisa karena adanya plak kolesterol, itu yang menyebabkan sumbatan. Sumbatan-sumbatan dalam pembuluh darah mikro, ini yang menyebabkan pada akhirnya tekanan darah naik, Angie. Seberapa tinggi sih tekanan darah biar bisa dikatakan tuh hipertensi Dok? Iya kan ada pembuluh tekanan darah sistol dan ada tekanan darah diastol. Jadi kalau tekanan darah sistol itu tidak boleh di atas 140. Di atas 140? Iya, 140 mm Hg. Itu dikatakan sebagai hipertensi. Ada yang ringan, berat, ada yang ringan, sedang sampai berat. Oh iya? Emang kalau kasus dokter biasanya nemuinnya rata-rata hipertensi ada di usia berapa dan berapa ini? Nah itu dia, kalau dulu hipertensi adalah penyakit orang tua, sekarang sudah lagi-lagi usia muda banyak sekali terkena penyakit. Masa? Mudanya seberapa? Ada yang belasan tahun, Angie. Masa? Belasan tahun? Bahkan ada pasien saya usia 5 tahun, 2 orang kena stroke. Gimana? Ulangi Dok. Ada pasien saya usia 5 tahun,
ya. Kena stroke. Diagnosisnya dari rumah sakit kena stroke. Kalau stroke kan berarti awalnya hipertensi. Ya, Bisa pastinya dibilang, ada penyempitan pembuluh darah di otak. Kok bisa ya dok ya? Genetik kali ya kalau 5 Ya tahun? faktornya banyak lagi-lagi. Tentunya ya faktor stres. Sekarang anak kecil sudah banyak yang stres. Anak-anak balita tuh stres. Terus yang kedua faktor makanan. Salah salah kasih supor misalnya, susu formula yang terlalu kandungan gulanya terlalu tinggi. Itu juga bisa menyebabkan peradangan. Naiknya glukosa atau glukos ras itu pada akhirnya menyebabkan sensitivitas insulin itu terganggu. Bahkan bisa terjadi hiperinsulin, dan hiperinsulin ini bisa menyebabkan peradangan di dinding pembuluh darah. Untuk yang soal hipertensinya berarti kita harus rajin-rajin ngecek ya, kan ada alat-alatnya kan sekarang iya kan, dong. gampang gitu. Terutama mereka yang memang riwayat keluarganya kena hipertensi. Itu wajib ya diperiksa. Orang tua hipertensi, anak udah pasti hipertensi dok? Belum tentu, tapi kemungkinan 20-30% kena. 20, ada posibilitasnya lumayan Faktor tinggi ya? genetik, iya. Waduh, gimana? Apalagi ditambah dengan lifestyle yang nggak bagus, itu akan meningkatkan resiko tersebut. Tapi bisa kita putus dong, pastilah kan. Oh iya, Semua kembali penyakit lagi ke lifestyle kan. Iya. Nah, seperti itu. So, kalau gitu Angie nanti akan mau sering ngecek-ngecek nggak cuma Angie kan, orang tua, kakak, adik, semuanya juga Iya. harus berkala. Seminggu sekali ada. Ya kalau hanya tekanan darah sih bisa kapanpun. Cuman kalau memang untuk medical check up yang lebih dalam lagi dengan pemeriksaan darah atau bahkan pemeriksaan jantung, ya itu bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tadi dokter bilang bahwa ada konsumsi yang berlebihan seperti misalkan gula jadi hiperinsulin, lalu mungkin kandungan-kandungan lain. Kalau garam itu juga bisa menyebabkan kolesterol tinggi, Bukan kolesterol. hipertensi. Oh, bukan kolesterol. Kalau garam tidak menyebabkan kolesterol naik. Garam itu menyebabkan, ya itu kan natriumnya, itu menyebabkan, garam itu sifatnya itu menarik cairan, Anji. Jadi sifat dari garam itu menarik cairan, yang pada akhirnya tekanan darah naik. Malah hipertensi. I see. Gitu. Garam itu hitungannya gimana dok? Sesuatu yang berasa gurih, udah pasti garam? Atau semuanya yang dibumbuin? Atau gimana nih? Semua yang dibumbui kan pastinya ada garam ya, ada unsur garam ya, ada unsur nitratnya. Terus yang berlebihan itu yang kayak gimana? Yang berlebihan gimana ya? Jadi nanti deh kita... Soalnya gini dok, logikanya ya, makanan Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya, masakan-masakannya yang luar biasa. Apakah yang berempah, rasa yang medok itu udah pasti nggak bisa kita konsumsi untuk yang penderita hipertensi? Rempah itu tidak selalu identik dengan banyak garam atau gula ya. Kan bisa pakai ramu-ramuan rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, dan macam-macam. Yang intinya jangan kebanyakan garam dan gula. Takarannya gimana? Takarannya wajar aja ya. Nanti ada takaran khusus untuk gula dan garam satuannya. Oh iya. Kita tanyalah ada ahlinya. Oke, nanti akan kita panggil siapakah dia, rahasia ya untuk Fit Family. Sekarang kita kembali ke Dokter dulu. Kalau penderita hipertensi ini diharuskan untuk berolahraga, baiknya apakah olahraga kardio atau yang menaikkan massa otot? Spesifiknya seperti apa, Dok? Tergantung. Kalau memang dia obesitas ya, berarti lemak yang berlebih, dia harus menurunkan massa lemak dan menaikkan massa otot. Ya olahraga nge-gym ya, olahraga yang sifatnya untuk menaikkan massa otot seperti olahraga angkat beban. Jangan olahraga yang sifatnya kompetisi. Justru dengan olahraga yang bersifat kompetisi itu akan mempengaruhi hormon kortisol dan adrenalin. Itu bahaya untuk kondisi jantung yang mungkin ada sumbatan. Karena kalau yang namanya hipertensi, tadi saya sudah sampaikan bahwa adanya sumbatan pembuluh darah atau gangguan di pembuluh darah itu sendiri. Ciri-ciri fisiknya ada nggak sih, Dok? Nggak ada masalahnya, Enji. Hipertensi itu nggak ada ya? Jarang sekali secara fisik klinis tuh terlihat orang ini kena hipertensi. Jarang. Makanya kan disebut sebagai the silent killer. Oh, I see. Iya, penyakit yang pembunuh diam-diam ya. Berarti hanya bisa dirasakan oleh penderita itu sendiri. Misalnya dirasakan pun belum tentu. Oh, enggak juga? Belum tentu ada yang dirasakan di tubuhnya. Tiba-tiba dia kena serangan jantung, tiba-tiba dia kena stroke, ya seperti itu. Nggak boleh kecapean banget dong berarti. Ya. Kan nanti jantungnya bekerja. Oh iya. Jadi Iya kan? kalau bicara kecapean, stres ya itu pasti mempengaruhi tekanan darah. Aduh, gimana ya kontrolnya ya? Nah. Karena kan itu silent killer gitu kan. Bingung juga kita. Lagi-lagi medical check. Nah, itu dia. Iya kan? Betul. Harus secara berkala, tidak terbatas sama usia-usia tertentu. Tapi memang sekarang kita harus lebih sadar kesehatan. Karena semakin banyak penyakit-penyakit yang mengintai ternyata ya, Dok. Betul. Ya. Dari pikiran juga bisa. Dari lifestyle udah pastinya. Nah, Dari selanjutnya makanan, dari makanan tidur juga. yang tidak baik, makan malam dan sebagainya. korelasinya banyak ya. Iya. Benang merahnya itu ada di setiap bagian-bagian yang kita jalani di hidup kita. Nah, selanjutnya kita akan kembali membahas lagi mengenai tema hipertensi. Namun sekarang kita break dulu ya, makanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hidup Sehat, tonton Wasiat.
setiap buah itu warnanya kan berbeda-beda. Itu menentukan kandungan vitamin dan antioksidan yang berbeda. Baiknya apa bekal vitamin atau obat yang harus dibawa selain mereka yang sudah sadar sama penyakit bawaan mereka, Dok? Setiap harinya nggak pernah olahraga, tiba-tiba kaget di sana harus jalan tiap hari berapa kilo. Apalagi kalau sekarang itu kan semakin jauh ya. Kalau misalnya tawaf lah contohnya, itu tawaf kan lingkarannya semakin melebar, semakin jauh berapa kilo itu kalau dihitung. Katanya untuk menurunkan tekanan darah tinggi salah satunya adalah dengan mengonsumsi buah-buahan segar seperti semangka. Semangka. I really appreciate Dok Cia yang udah bawain karena ini concern ya satu sama lain ya Dok ya. Karena sekarang ya ampun nggak cuman mereka yang lagi menunaikan ibadah haji di Indonesia aja panasnya udah masuk cuaca ekstrem di beberapa tempat. El Nino. Ya kan El Nino benar ada angin El Nino-nya. Jadinya memang kita tuh harus sadar gitu ya bagaimana menghandle siang-siang yang panas kayak gini. Apalagi kalau misalnya yang dihaji kan itu kegiatan di luar ya Dok ya. Jalan itu nggak berhenti beribadah secara khusyuk juga jangan diganggu lah dengan misalnya imunitas yang drop. Selain semangka apa ya Dok ya yang gampang di sana juga ya? Timun bisa. Timun. Intinya buah-buah yang mengandung antioksidan tinggi Anji. Seperti kan kalau di Tanah Suci itu banyak sekali buah delima. Oh iya. Nah itu juga bagus untuk menurunkan tekanan darah, untuk menjaga tubuh kita menjadi lebih kuat terhadap cuaca ekstrim. Dok, kalau orang yang belum paham gitu ya, mana buah yang dengan antioksidan tinggi, cara membedakan buah yang tinggi oksidannya apakah mereka yang berair? Pada prinsipnya semua buah mengandung banyak unsur, baik itu gulanya, seratnya, vitaminnya maupun antioksidannya. Nah, buah yang kandungan antioksidan tinggi itu memang buah-buah golongan berry. Oh. Strawberry, blueberry, ya, cranberry, blackberry, ya, raspberry ada kan juga. Nah, itu semua golongan berry itu tinggi sekali kandungan antioksidannya. Tapi kayaknya kalau dicari nggak semuanya di supermarket ada tuh Dok yang lebih gampang-gampang. Yang paling penting adalah kita makan buah itu harus beraneka warna. Jadi bukan jenisnya tapi warnanya. Oh gitu. Karena setiap buah itu warnanya kan berbeda-beda. Itu menentukan kandungan vitamin dan antioksidan yang berbeda. Contoh misalnya buah semangka ini kan juga mengandung lycopene, warna merah. Itu juga ada di wortel, mengandung lycopene. Nah, lycopene bisa untuk mencegah penyakit prostat, contohnya seperti itu. Ada lagi buah yang berwarna kuning, ya. Ada di mana? Buah nanas, ya jeruk ya. Nah, nanas ini banyak mengandung antioksidan namanya bromelin yang dapat mencegah penyakit kanker. Kuncinya adalah semakin berwarna, semakin kaya antioksidannya, betul. Macam-macam itu ya, dan juga selaras lah dengan apa yang Kementerian Kesehatan sampaikan bahwa sekarang itu udah menggeser 4 sehat 5 sempurna, kita satukan lagi dengan banyaknya warna yang ada di piring, termasuk dengan buah berarti. Betul, Dok, ya? buah dan sayur. Tapi kalau di sekitar kita ada yang tiba-tiba terkena hipertensi, itu biasanya apakah kejang Dok? Terus apa dia kaku gitu badannya? Pertolongannya harus bagaimana? Prinsipnya bagi mereka yang sudah tahu bahwa ada penyakit hipertensi, dia harus kemana-mana bawa obat anti hipertensi dong Enji. Jadi jangan diabaikan. Makanya kalau semua peserta ibadah haji, ya itu kan harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Betul. Iya. Jadi pada saat tahu bahwa tubuhnya sudah ada penyakit hipertensi, ya pastinya dia harus membawa obat-obat anti hipertensi. Baiknya apa bekal vitamin atau obat yang harus dibawa selain mereka yang sudah sadar sama penyakit bawaan mereka Dok? Ya, kita tahu bahwa ibadah haji ataupun umrah itu adalah ibadah fisik. Yang seharusnya dilakukan adalah pertama kali adalah edukasi. Lewat mana? Lewat manasik umroh maupun manasik haji. Itu pentingnya mereka diberitahu bahwa jika ada masalah kesehatan itu harus bisa segera ditangani. Jadi ada beberapa step-step sebelum berangkat. Misalnya menjaga kesehatan lebih baik. Ya mulai dari makannya, tidurnya. Semuanya harus diajarkan Anji. Harusnya begitu ya. Pada saat manasik umroh. Dan saya sudah melakukan itu 10 tahun terakhir ini melakukan manasik kepada beberapa travel di Indonesia, ya kita masuk untuk memberikan pengetahuan atau edukasi kepada calon jemaah umroh ataupun haji. Ya, walaupun kita juga sadar siapa sih yang gak mau khusyuk beribadah, inginnya ibadah terus. Tapi juga jangan lupakan bahwa kita harus istirahat ya kan. Jangan lupa dehidrasi, minum, makan, isi perutnya gitu ya kan. Jangan mengesampingkan itu juga. Kenapa? Lagi-lagi itu akan menjadi backfire, bisa aja jadi bumerang untuk diri sendiri ya Dok ya. Iya betul. Benar. Dan olahraga
olahraga itu penting sekali. Kembali lagi bahwa olahraga kan di sana jalan. ya justru itu mereka yang setiap harinya nggak pernah olahraga tiba-tiba kaget di sana harus jalan tiap hari berapa kilo. Apalagi kalau sekarang itu kan semakin jauh ya. Kalau misalnya tawaf aja contohnya, itu tawaf kan lingkarannya semakin melebar, semakin jauh berapa kilo itu kalau dihitung. Begitu juga sa'i. Itu kalau mereka yang tidak pernah olahraga bagaimana di sana? Kaget ya? Nah justru itu. Oh, jadinya badan kita harus dipersiapkan dari sekarang, Dipersiapkan dari gitu sekarang. ya kan? 3 bulan lah paling tidak. 3 bulan itu waktunya kita mempersiapkan siap atau tidak. Gitu loh. Jadi biar nggak kaget. Ya salah satunya olahraga. Oke, perlu clean eating nggak? Oh iya dong, clean eating, betul. Iya kan? Jadi Perlu clean eating. ya holistik, kembali lagi holistik. Mulai dari mental health-nya, makanannya, olahraganya, tidurnya, puasanya lagi, minumnya. Itu semua harus diajarkan kepada jemaah. Kenapa? Maaf, Dokter Enji, Mau ngapain? mau daftar haji. Si tiba-tiba daftar haji. Daftar haji kok ke sini? Enggak, karena bahasannya ngomongin hipertensi. Kita mau niatan mau pergi haji. Udah umroh belum? Umroh sih belum juga. Ya umroh dulu baru haji. Manasik dulu kali hidup kita ya. Tapi nggak apa-apa sih kan daftar haji kan juga butuh waktu ya kan. Iya. Cuman kalau untuk tahun ini udah ditutup Kang. Bisanya nanti tahun depan. Mending siapin diri deh orang belum pernah umrah juga kan. Kamu mau daftar haji sekarang? Iya. 25 tahun lagi nanti. Kenapa kelamaan kan? Ya, emang begitu Tahun ya. ini. Emang kayak gitu Kang. Jadi kalau daftar hajinya sekarang berangkatnya itu nanti sesuai sama pendaftarannya kayak gitu. Tapi tenang aja. Selama masa nunggu itu yang tadi Dok Cai sampaikan, kita harus mempersiapkan clean eating, olahraganya dan lain. Wah. Denger nggak tadi? Harus banyak persiapin ya. Iya. Mental, Umroh dulu lah, kesehatan umroh dulu. semuanya ya. Iya, Kan contoh. Dok ngomong contohnya, maaf ya Dok. Ini kan bentar lagi nih mau lebaran haji. Apa namanya? Aduh, banyak-banyak kurban tuh, lebaran kurban. Nah, Daging kurban. ya tuh ada faktornya nggak, Dok? Buat betul apa? Gimana ulangi. Ini hipertensi Ulangi. darah, Mau makan berangkat daging. haji, bentar lagi hari raya haji. Bentar. Gimana sih? Pertanyaannya apa tuh? The point aja. Dua, satu mau pergi haji. Ah. Masalahnya kita nih ada hipertensi nih, darah tinggi kita nih. Oh ada hipertensi. Dan sebentar lagi juga mau hari raya Idul Adha. Maksudnya banyak kurban tuh makanan daging-daging segala macem. Ada masalah gak buat penyakit hipertensi Dok? Oh Itu ya sih. Allah. Gimana Ada Dok Cai? Iya, jadi kalau dari ilmu kedokteran holistik yang saya pahami bahwa kolesterol itu bukan menjadi satu-satunya penyebab hipertensi. Yang menyebabkan hipertensi itu adalah stres oksidatif. Jadi radikal bebas yang menyebabkan kerusakan di dinding pembuluh darah. Nah, radikal bebas ini banyak faktornya mulai dari stres, dari makanan-makanan seperti ultra processed food, tepung dan gula. Justru tepung dan gula ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan di pembuluh darah yang pada akhirnya menyebabkan hipertensi. Jadi bukan daging, ya. Berarti Tapi kan mungkin- makan gorengan lagi itu. Nah, gorengannya yang menyebabkan masalah. Tepung soalnya. Bahaya juga tuh Mungkin Ji. Sering minta gorengan tuh Dok. Jangan ngadu dong. Bisa diam nggak? Ini ngerokok Dok, ngerokok Dok. Oh, enggak, Dok. Ngerokok. Nah iya, rokok juga salah satu penyebab Tuh. naiknya oksidasi. Wah, bahaya. Dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan lagi di pembuluh darah. Bisa jadi gagal ginjal juga gak Dok? Termasuk gagal ginjal. Gagal ginjal disebabkan salah satunya adalah kurangnya nutrisi di sel-sel ginjal. Jadi pembuluh darah yang menuju ke ginjal ini banyak yang terjadi sumbatan. Wah. Sehingga si sel ginjalnya ini tidak mendapatkan kecukupan darah. Serem juga ya. Rusak ginjalnya. Kan Terus- begitu. Antisipasinya apaan ya? Ya, saya selalu bicara kita harus hidup secara holistik ya, mulai dari stresnya dijaga, makanannya meliputi 4 faktor kan? Masih ingat nggak? Apa tuh? Jumlah, jenis, waktu, dan cara masak. Wah kalau makan gak tentu Dok. Nah. Lapar. Ini saya mau kasih fakta Istirahat nih. juga Enji. nggak tentu Saya mau kasih juga. fakta. Ada laporan dari WHO beberapa tahun yang lalu bahwa Indonesia menjadi negara yang paling sedikit makan daging. Hanya 7-10 kg per orang per tahun. Tapi Kalau daging penyebab hipertensi, harusnya orang Indonesia jarang yang sakit hipertensi, jarang yang sakit stroke, jarang yang sakit jantung koroner. Tapi karena kenyataannya, kecil ya konsumsinya, padahal tinggi secara data kesehatan. padahal kenyataannya apa? Penyakit jantung, stroke, hipertensi masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Mungkin kebanyakan makan durian kali. Indonesia kan orang-orangnya suka durian. Durian kan katanya bisa hipertensi Dok. Gak apa-apa makan durian, kembali lagi syaratnya jangan berlebih-lebihan. Durian itu bukan kolesterol, bukan naikin kolesterol. Durian itu lemaknya lemak baik. Yang jahat dari durian itu gulanya.
gulanya tinggi. Nah, gula yang terlalu tinggi ini atau disebut sebagai glukosras pada saat kita makan durian terlalu banyak, itu kan terjadi peningkatan gula dalam darah. Akhirnya apa? Otak memerintahkan pankreas untuk memproduksi insulin yang berlebih. Side effect dari hiperinsulinemia akan menyebabkan inflamasi atau peradangan di dinding pembuluh darah. Peradangan inilah yang menyebabkan akhirnya kolesterol tuh yang tadinya baik-baik aja nempel di pembuluh darah yang rusak. Jadi apa? Jadi plak, Enci. Jadi seperti itu. Oh, iya. Jadi bukan kolesterolnya disalahkan. Kalau gitu kita mau nyiapin diri dulu nih dok. Ya kata dokter sendiri katanya jaga kesehatan, olahraga, terus apa? Mau makannya harus dijaga. Makan jaga, Berarti kita harus jangan berlebihan. Makan durian boleh, tapi Semangka jangan boleh. berlebihan. Semangka bagus. Sisain. Oh sisain. Iya sisain. Nanti Kang Feby boleh ambil setengah-setengahnya lagi masukin kulkas, nanti aku makan habis berarti ini. izin nih saya bawa satu ya. Boleh. Satu piring aja nggak apa-apa bawa. Piring-piringnya. Ya sepiring-piringnya, tapi nanti sisain. Oh, Taruh iya. kulkas Taruh ya. di kulkas biar Oh, enak. siap. Izin ya Kak Inji. Kasih ya. Ya, Kasih. bawa dulu nih. Tapi emang daftar haji itu sekarang butuh waktu kan ya dok ya. Butuh waktu Memang lama. Ya nggak apa-apa. Wajar aja kalau kita masih muda udah ada ngerasa ada kemampuan gitu ya kan. Nabung juga gitu ya kan. Jadi ya sah-sah aja kalau mau daftar sekarang ya fine-fine aja. Tapi ingat yang namanya pergi haji itu kan namanya panggilan spiritual ya dok ya. Nggak bisa dipaksain. Saat udah ada niatnya go for it. Yang Betul. penting kesiapan dari mentalnya, dari finansialnya dan juga fisiknya pastinya kan. Oke kalau begitu jangan kemana-mana dulu Fit Family. Kami juga akan memberikan pemahaman lagi mengenai hipertensi dari sisi medis. Jadi tetaplah di Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Akan kita panggilkan dokter Siapa, Anji? Muhammad Fardian Mahardika, dokter spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Apa selamat kabar? pagi. Selamat pagi. Dokter Muhammad, panggilannya siapa? Dokter Dika dok. Karena hipertensi menjadi ngorok, ini malah ngorok menjadi hipertensi. Betul. Jadi katakanlah semisal orang obesitas, kemudian saluran nafasnya katakanlah misalnya 25 mili. Ketika pasiennya tadi obesitas, maka dia akan turun ke 10 mili. Tensi itu lebih baik pada saat kita lagi capek, lagi lelah, atau lagi santai. Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat bersama dengan aku, masih bersama dengan Angie dan juga Dr. Cahyono. Dia adalah seorang dokter praktisi kesehatan holistik dengan gelar spesialis naturopati, ya kan dok? Pendekatannya holistik, hari ini bahasnya hipertensi. Hipertensi. Apalagi ini berkaitan dengan haji ya, karena haji sehat melawan hipertensi meraih mabrur. Kalau sebelumnya tentang pendekatan holistik, sekarang waktunya kita untuk undang bintang tamu. Yes, dari sisi medis. Dari ini. sisi medis. Benar. Ya. Ini akan kita panggilkan dokter Siapa, Anji? Muhammad Fardian Mahardika, dokter spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo, Apa selamat kabar? pagi. Selamat pagi. Dokter Muhammad, panggilannya siapa? Dokter Dika dok. Dokter Dika. Dokter Oke, silakan duduk. Dika. Ini dokter spesialis penyakit dalam. Internis. ya. Internis. Internis. Ambil Kalau- personal internis. Ceritain dong dok, di dokter spesialisnya penyakit dalam. Kemarin waktu calon jemaah haji ada dong yang Benar, kayak benar. berobat gitu. Itu mostly tentang apa dan saran dari dokter gimana sih penanganannya untuk sampai di tanah suci? Oke, jadi kalau kemarin untuk pasien-pasien yang datang, mostly karena untuk persiapan hajinya dok. Jadi memang kontrol untuk diabetesnya, hipertensinya, kemudian pasien-pasien dengan asma, pasien-pasien dengan PPOK, banyak penyakit-penyakit kronis yang memang harus dipersiapkan terlebih dahulu, harus dicek lebih lengkap terlebih dahulu sebelum mereka berangkat. Wah, sesuai nih sama data yang aku lihat, misalnya nih ada 10 penyakit yang mostly menghantui jemaah haji di tanah suci, itu ISPA, ya kan? Lalu katanya ada jantung, hipertensi primer, lalu ada infeksi menular, nyeri otot, kelelahan, dehidrasi, heat juga ya, heat stroke ya, sampai mata kering. Itu semuanya mostly adalah penyakit dalam juga berarti Iya, dok ya? bener banget. Ditangani. Nah, ini tadi saya nanya sama Dok Cai, belum Oke. kejawab. Tentang hipertensi primer, katanya lempar dulu nih ke dokter Dika. Itu bedanya apa? Maksudnya kenapa? Oke, kalau misalnya hipertensi primer dan sekunder, kalau primer itu memang penyebabnya belum clear. Jadi memang bisa jadi karena hampir 90% hipertensi itu adalah hipertensi primer. Oke. Jadi mulai dari genetik, obesitas dan lain sebagainya itu menyebabkan hipertensi primer. Idiopatik Kalau ya, betul. Kalau untuk hipertensi sekunder sendiri biasanya memang sudah ada penyebabnya.
Contoh semisal orang dengan gangguan ginjal, orang dengan ngorok atau OSA, itu akhirnya menyebabkan terjadinya hipertensi. Itu yang disebut dengan hipertensi sekunder. Jadi ada underlying disease-nya terlebih dahulu yang menyebabkan akhirnya pasien itu hipertensi. Tapi mostly hampir sekitar 80-90% adalah hipertensi primer. Oke, dok tadi kenapa bilangnya yang ngorok menjadi hipertensi? Nah, Gimana? Atau di pikiran aku malah yang awam ini karena hipertensi menjadi ngorok. Ini malah ngorok menjadi hipertensi. betul. Jadi katakanlah semisal orang obesitas, kemudian saluran nafasnya katakanlah misalnya 25 mili. Ketika pasiennya tadi obesitas, maka dia akan turun ke 10 mili. Seperti itu. Tapi stopnya obat itu harus sesuai anjuran Harus sesuai dokter dengan- dong, Oh iya. ya kan? Betul. Gak bisa kayak, wah hari ini aku sudah normal akan aku stop. Itu juga salah dong Betul, dok. salah dong. Apapun itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Sekali lagi jangan self-diagnose. Sekarang Angie akan mengajak dokter Dika dan juga Dok C untuk melihat kata-kata dari fit family. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Halo dok, saya kan masih muda nih dok. Terus saya pengen berangkat haji. Emangnya harus tetap divaksin ya? Sementara badan saya sehat-sehat aja kok. Mohon jawabannya ya dok. Makasih dok. Tapi kan memang salah satu syaratnya haji itu memang harus vaksin. Betul. Salah satunya adalah meningitis ya kalau nggak salah Betul. ya. Jadi kalau dari Saudi Minister of Health itu ada beberapa vaksin yang memang wajib. Yang pertama adalah meningitis, meningococcus untuk yang mengcover beberapa serologi, 4 serologi kalau tahu saya. Kemudian untuk polio minimal 1 kali IPV. Kalau misalnya tidak bisa harus dengan yang OPV ya harus dicantumkan di situ. COVID yang kemarin. Kemudian ada beberapa vaksin tambahan yang juga bisa diberikan. Karena memang tadi ya, kalau misalnya diberitahu bahwa kita tahun 2026 ini aja jamaah haji itu sekitar 221 ribu. Dan hampir sekarang dengan peraturan pemerintah yang terbaru, 5% dari setiap provinsi itu adalah lansia di atas umur 65 tahun. So mereka adalah populasi yang cukup rentan. Imunitas yang tadi turun seharusnya bisa lebih dilindungi dengan kita melakukan vaksinasi. Berarti untuk jawaban dari kata fit family ini, kalau dia masih muda ya tetap harus secara regulasi sudah Betul, tertulis. betul. Dan itu juga untuk perlindungan diri ya dok ya Betul. berarti. Bahkan pada beberapa orang kemarin saya akan rekomendasikan untuk vaksin yang lainnya dok. Contoh semisal pneumokokus, kemudian influenza, kemudian tifoid yang memang ternyata kejadian cukup banyak juga di Tanah Suci. Dan kita lanjutkan dengan tayangan yang satu ini dari Fit Family. Halo dok, saya mau bertanya, kalau misalkan orang yang darah tinggi dan darah rendah, apakah itu bisa datang secara bersamaan? Terima kasih dokter. Sebenarnya Pertanyaannya itu apakah seseorang Bisa itu terjadi. bisa terjadi Dua penyakit kondisi gitu ya? hipertensi dan juga sekaligus Darah- hipotensi. oh Silahkan jadi dijawab. bisa nggak sih? Bisa nggak bisa ya dok ya? Oke, ini langsung dijawab nih. Iya. Oke, kalau misalnya kita tadi ngomongin hipertensi dan hipotensi pada satu orang yang sama, pada dasarnya sih agak jauh ya dok ya. Jadi memang biasanya tendensiusnya kalau misalnya orang hipertensi ya berarti ya cut off-nya adalah di 130/80 dan memang biasanya akan persisten di atas itu. Tapi ada beberapa kondisi yang misalnya orangnya terlalu abuse dengan obat hipertensinya atau misalnya tadi konsumsi obat-obatan hipertensi sendiri tanpa pengawasan dokter akhirnya menyebabkan tensinya terlalu rendah. Mungkin jatuhnya seperti itu. Tapi kalau misalnya orang dengan hipotensi dan hipertensi dalam satu individu yang sama tanpa ada salah mungkin satu underlying-nya kelihatannya kurang. Atau alatnya error. Oh iya bisa. Iya, betul dong. Emang serendah-rendahnya hipertensi itu berapa sih? Mereka yang udah pasti Serendah-rendahnya hipotensi. hiper. Oh hiper. Kita senormalnya Kalau nih, hipertensi serendah-rendahnya tadi gimana? cut off-nya di 130/80. Jadi Oke. Dari AH tadi ya. dari AH tadi dok 2025. Jadi targetnya adalah di 130 untuk sistolnya atau tekanan darah yang atasnya dan 80 adalah untuk diastolnya. Nggak mungkin tiba-tiba 90-60 gitu ya. Itu agak Kecuali jauh tadi dong ya, gitu. kecuali orang hipertensi tiba-tiba kena infeksi, menyeluruh, sepsis, jatuhnya akhirnya jadi shock, ya itu bisa juga. Atau orang tadi yang mungkin seperti dokter Cahaya sampaikan, orang hipertensi terus tiba-tiba kena serangan jantung, kemudian jatuh pada kondisi shock kardiogenik karena memang jantungnya tidak bisa berfungsi dengan baik karena ada blockage atau sumbatan tadi, itu juga bisa di kondisi tensi yang tiba-tiba ngedrop. I see. Betul. Dok saya mau tanya. Boleh, Dok, Ini silakan. pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya.
tensi itu lebih baik pada saat kita lagi capek, lagi lelah, atau lagi santai. Oke. Atau bangun pagi kayak dokter? Iya. Siap. Jadi, Menurut dokter gimana? Jadi kalau yang direkomendasikan dok adalah pengecekan tensi itu di waktu yang sama dan pada waktu pagi hari. Ketika kita tadi memang aktivitas tidak terlalu berat, itu adalah menunjukkan memang fungsi jantung kita sebenar-benarnya. Jadi memang disarankan adalah di pagi hari setelah bangun tidur dengan posisi tadi kita udah tenang, kemudian kaki memang harus menapak dua-duanya, kemudian alat tensi memang harus sesuai dengan sejajar dengan jantung kita dan kita tidak boleh bicara dan akhirnya dicek. Tapi banyak sekali kondisi di mana pasien-pasien saya nih, Iya, Dok. khususnya pada saat dia di tensi pagi hari itu normal, tapi pada saat setelah beraktivitas, setelah olahraga itu tensi tinggi. Kalau kita tensi dan dinyatakan bahwa tensi kita selalu normal, apakah itu bukan jadi masalah gitu? Ini yang dimaksud sebagai the silent killer. Jadi banyak orang yang mengatakan tensi saya normal nih. Ketika di pagi harinya ya Di dok pagi ya. hari, tapi setelah diperiksa pada saat dia lagi stres, lagi marah, lagi capek, tensinya melonjak sampai 170, 180. Nah, itu gimana? Jadi kalau misalnya kembali lagi dok dari AHA 2025 menyatakan bahwa memang untuk menyatakan seseorang dengan hipertensi memang harus ada rata-rata yang konsisten. Minimal adalah dalam waktu 3-5 hari pengecekan secara konsisten memang tensinya tinggi. Seperti itu dok. Enggak, maksudnya naik di atas normal. Iya. Naik tetap iya. Oke, dari misalnya dia biasanya 120, anggap Betul dok. diastolnya 170. Pada saat kondisi seperti itu, dia akan naik tapi tidak di atas normal. Atau di atas normal. Di atas normal dok. Oh gitu. Betul dok. Jadi rata-rata pasti ketika dicek dia akan Walaupun dia sehari-harinya normal. normal. Tapi ketika ketika saya sudah lebih stabil, kemudian kita cek lagi ternyata kondisinya normal Kondisi tensinya. itu dihitung hipertensi nggak dok? Kondisinya tidak dihitung hipertensi. Kalau semisal kita mengacu lagi, kita harus melihat rata-rata hariannya juga. Berarti pengaruhnya dari hormon ya. Betul dokter. Ya, oke. Jadi banyak faktor tadi yang memang harus dilihat dan memang apakah memang orang ini dengan hipertensinya memang stagnan dan continuous terus-menerus seperti itu dok. Oh, berarti pemeriksaan dalam kondisi yang tadi Dok Chai sampaikan itu kalau cuma dilakukan sesekali nggak bisa langsung kita judge ini hipertensi, Betul. ya kan? Harus berkala dilakukan Dok. terus-menerus. Dan Baiknya memang berapa harus- kali Dok? Dan kalau misalnya dari rekomendasi dari AHA sendiri itu bisa dicek 3-5 kali per minggu. Atau misalnya ya kalau semisal lebih bagus lagi tiap pagi hari seperti itu. Mandiri aja lah ya, Mandiri cek aja. mandiri. Betul. Kalau ada yang lain kelainan gitu baru ke dokter, langsung Betul. ke IGD. Sebenarnya kita harus pisahkan dulu kegawat daruratan dan ketidakgawat daruratan. Kalau semisal seseorang tadi dengan komplikasi dari hipertensi, contoh serangan jantung dengan keluhan misalnya nyeri dada sebelah kiri, menembus ke belakang, menjalar ke tangan kiri, ke leher dengan mual, muntah, keringat dingin sampai mungkin pingsan, bawa langsung ke IGD. Atau orang tiba-tiba olahraga seperti yang dokter Chai tadi bilang, olahraga kompetisi. Paling banyak tuh biasanya dok ya, tiba-tiba misalnya Adrenalin rush gitu ya? Betul, ketika bulu tangkis dan lain sebagainya, pecah pembuluh darah otak karena tensi terlalu tinggi. Langsung bawa ke IGD. Tapi ketika misalnya dalam kondisi tenang, kemudian ngecek, tidak ada tanda-tanda kegawat daruratan, tidak ada tanda-tanda yang harus dibawa ke IGD, ya bisa kontrol di poli biasa. Oke, terima kasih banyak dokter Dika untuk Sama-sama. penjelasannya. Itu adalah pertanyaan umum tapi banyak ditanyakan ya dok Iya, ya ada pastinya satu ya. lagi titipan pertanyaan, boleh nggak sih? Tahan dulu, Oh, tahan. sebentar lagi kita akan kembali masih bersama dengan Fit Family hanya di Waktu Indonesia Sehat, Hidup Sehat, Tonton Wasiat. Oh, jadi banyak kondisi yang sebenarnya nggak bisa jadi pakem juga ya dok. Perlu diketahui ya bahwa angka hipertensi di Indonesia itu kurang lebih dari data SKI 2023 itu sekitar 34%, which is 1 dari 3 orang kita ini yang ada di sini itu hipertensi. Jadi yang menyebabkan orang ngorok dan lalu pada akhirnya kena hipertensi itu karena faktor stres. Betul. Stres oksidatif Stres, atau stresnya. hormon stres yang terjadi, hormon yang fight meningkat. terus Oke. menerus ketika tidur tadi dok. Sebenarnya
agak mengerikan saat kita membicarakan mengenai hipertensi, dan menurut banyak orang juga ya, hipertensi adalah the silent killer, dan kita tetap denial, fasenya denial. Merasa diri ini baik-baik aja, merasa bahwa kita pernah melakukan medical check up dan kita baik-baik aja dan tidak dilakukan lagi secara berkala. Nah, itu tuh sebenarnya adalah sebuah kebiasaan yang harus kita hindari. Kita harus tetap melek. Balik lagi tadi Dokter Dika, Dok Chai juga udah bilang bahwa pemeriksaan mandiri itu sangat disarankan gitu ya kan. Kalau Angie di rumah itu punya yang alat digital, Dok. Oh, oke. Jadi cek, Very tapi good. memang ini oke, pengakuan dosa. Memang ceknya tuh kadang-kadang. Oke. Udah kadang-kadang nggak seperti anjuran dokter tadi yang pagi hari. Jadinya kadang-kadang kalau pulang ngelihat cek setelah beraktivitas ngecek. Kadang-kadang bangun tidur ngecek. Jadi sebenarnya Angie juga nggak tahu apakah ini sudah pasti angka-angka itu Valid atau tidak? valid atau tidak. Nah, baiknya gimana? Atau beralih ke apa tuh namanya? Manual. Yang manual. Analog yang gitu-gitu. Oke, pada dasarnya sih kalau kita ngelihat alat tensi sekarang kan sudah berbagai macam ya, Dok ya. Yang digital juga udah berbagai macam, mulai dari yang di tangan sebelah sini, kemudian ada yang di pergelangan dan lain sebagainya. Pada dasarnya semua alat bagus. Karena memang setidaknya itu bisa melihat sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi juga. Cuman yang perlu di-highlight adalah kalibrasi. Kadang-kadang kelupaan nih, Dok. Jadi alatnya sudah beli 10 tahun yang lalu tapi nggak pernah dikalibrasi, nggak pernah di-renewal lagi. Jadi akhirnya false positif bisa terlihat dari situ. Atau misalnya false negatif. Jadi orangnya hipertensi tapi ternyata dari alatnya terbacanya tidak. Atau baterainya itu Hipertensi. sendiri. Baterai mempengaruhi. Baterai juga mempengaruhi. Oh iya. Betul. Jadi kalau semisal dayanya nggak kuat juga ya akhirnya tadi bisa jadi false positif atau false Mendingan negatif. yang analog aja ya, yang manual ya. Kan ada sekarang yang digital tapi pakai setrum listrik langsung ya. Betul. Jadi nggak pakai baterai. Itu lebih stabil dia. Jadi lebih kalau stabil. yang manual sih biasanya kita untuk konfirmasi karena kan manual kan memang butuh tenaga ahli juga ya untuk memang mendengarkan suara Korotkov 1 dan Korotkov 2 yang untuk menentukan itu sistoliknya berapa dan diastoliknya berapa. Dan sebaliknya ya, orang yang kurus Belum tentu tidak hipertensi. Tidak hipertensi. Betul, Dok. Oh, ada juga yang Iya kurus-kurus dong. hipertensi. Kalau gangguan ginjal dia kurus, Iya. dia bisa hipertensi. Betul. Oh, jadi banyak kondisi yang sebenarnya nggak bisa jadi pakem juga ya, Dok. Perlu diketahui ya bahwa angka hipertensi di Indonesia itu kurang lebih dari data SKI 2023 itu sekitar 34%, which is 1 dari 3 orang kita ini yang ada di sini itu hipertensi. Aduh, tuh takut gara-gara gaya hidup apalagi ya kan? Iya. Aduh. Tapi terus terang Dok, tadi saya cukup surprise ya, dokter mengatakan bahwa ngorok itu Iya. bisa menyebabkan hipertensi. Ini ya bukan ilmu baru, tapi memang saya baru tahu ini. Iya, betul. Jadi ketika penelitian systematic review ini, Iya. Dok, di 2025 mengumpulkan Berarti kan berbagai baru ya, macam- 2025 ya? Betul, dokter. Bahkan meningkatkan resiko tadi serangan jantung dan stroke itu hampir 191%, Dok. Itu cukup tinggi. Jadi Tertampar kenyataan nih kayak Betul. Dok, tahu nggak sih sekarang yang orang banyak pakai plester yang di hidung katanya untuk mengatasi ngorok, efektif nggak untuk melegakan pernafasan sehingga nanti dampaknya ke hipertensi kalau Again, yang ngorok? Kalau misalnya kita ngomongin masalah ngorok atau misalnya tadi yang obstructive sleep apnea, maka ada yang faktor resikonya adalah organik di dalam tubuh. Misalnya ada adenoid, ada pembesaran kelenjar di THT-nya di hidung belakang, atau semisal memang tonsil yang terlalu besar tadi, itu juga bisa menyebabkan kondisi ngorok. Jadi kalau semisal dari THT-nya tidak ada permasalahan, kemungkinan ya bisa jadi karena memang tadi salah satunya adalah hipertensi. Oh, I see. Jadi yang Nggak selalu ya. Obesitas. Jadi yang menyebabkan orang ngorok dan lalu pada akhirnya kena hipertensi itu karena faktor stres. Betul. Stres oksidatif atau stresnya. hormon stres yang Stres terjadi hormon yang fight meningkat. terus-menerus ketika tidur tadi, Dok. Berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Let's Kalau go. orang stres itu biasanya sama ngopi, apakah dengan ngopi itu bisa menyebabkan hipertensi? Mitos atau fakta? Ayo. Jadi pada dasarnya tadi ya, ketika kita stres aja itu akan meningkatkan tadi hormon stres, kortisol, adrenalin, noradrenalin itu pasti akan meningkat. Ketika itu meningkat maka tekanan darah, tekanan jantung kita pasti akan meningkat. Tapi ketika penelitiannya nih, Dok, cukup menarik juga, Dok. Orang yang ngopi, tapi kopinya kopi hitam ya, Dok ya. Tanpa gula. Tanpa gula, Oke. benar Pernah banget. aku Ini harus dimarahin di-highlight dokter ya, Dok ya. gara-gara Harus di-highlight ya, Dok ya. Iya. Itu ternyata penelitiannya 3-4 cangkir sehari itu ternyata dapat menurunkan resiko serangan jantung. Oke. Katanya gitu ya, pernah Betul. baca. Jadi Karena ada kafeinnya itu tadi. betul, kafeinnya salah satunya bisa mengontrol denyut nadi, kemudian mengontrol pembuluh darah. Berarti kopi aman-aman aja?
As long as tanpa gula, tanpa creamer, tanpa Creamer. susu, dan iya, nggak kebanyakan. kita tolek ke sana aja sih dok. Ya, mohon yang kelihatannya Gen Z konsumsi kopi kekinian Iya, gitu iya, loh dok. iya, Ya. Ya ini juga sentilan, apalagi ya kan kalau nongkrong-nongkrong gitu kan makanannya juga sembarangan ya Betul. kan. Nah banyak tadi udah dibahas juga sama Dok Cai, Dok Dika. Jadinya yang makan konsumsi garam, tapi bisa aja pembelaan Dok Cai. Misalnya garamnya bukan garam dapur biasa. Sekarang aku kalau masak di rumah pakai garam Himalaya. Bisa dong aku menghindari hipertensi Dok? Pada dasarnya ada dari WHO dan akhirnya diturunkan dan diadopsi oleh Kemenkes, yaitu pembatasan gula, garam, dan lemak. Gula batasannya adalah 50 gram per day, which is adalah sekitar 4 sendok makan. Kemudian garam adalah sekitar 5 gram per day, yaitu adalah 1 sendok teh, ya, 1 sendok teh, dan lemak adalah sekitar 67 gram per day. Oke. Ya, tadi yang sudah disampaikan, apapun garamnya sifatnya sama seperti yang sudah disampaikan Dr. Chai. Nggak ngaruh nih garam. Garam itu tetap akan menarik air. Once air tertarik, secara otomatis volume di dalam pembuluh darah akan meningkat. Secara otomatis beban jantung juga pasti akan meningkat. Jadi kadang-kadang orang-orang yang nggak sadar nih dok, kemarin pasien saya bulan April aja itu ada 5 anak dengan HbA1c untuk penanda Apa itu? diabetes. Diabetes, Iya, HbA1c. itu normalnya di 5,7 7 ke bawah. ke bawah. Ini pasien saya usia 30 dan 28 tahun, HbA1c-nya sudah 12 sampai 15 Masya dok. Allah, itu udah Tinggi diabetes. banget Dok. Tinggi banget udah diabetes. Mereka ngomongnya saya nggak seneng makan manis dok. Tapi ternyata selidik punya selidik, mereka punya 2 kebiasaan yang sama. Yang pertama adalah mereka pekerja keras yang sering banget bergadang. Ketika bergadang tadi secara otomatis hormon stres kortisol akan ditingkatkan. Once kortisol udah ditingkatkan, cadangan gula yang ada di liver akan dipecah semua. Kondisi gula yang akan tinggi terus-menerus tadi akan menyebabkan resistensi insulin. Jadi gulanya tetap ada di dalam sana, insulin ada di sana tapi nggak bisa masukkan ke dalam sel. Yang lama-kelamaan ketika itu sudah berjalan kronis dan berjalan lama akan berujung pada diabetes. Kemudian yang kedua, mereka ngomongnya nggak seneng makan manis, tapi lupa kadang-kadang makanan tinggi kalori itu ada yang asin, ada yang gurih. Iya, terutama tepung ya, Cimol, gluten. cireng, apalagi seblak. Si family. Si family, that's right. Itu semua dapat meningkatkan resiko diabetes karena kalorinya tinggi ya dok ya. Udah tepung, digoreng lagi, nyerap minyak lagi, Trans fat menaik. trans fat akan Berarti mematahkan mitos, berarti mematahkan keterangan bahwa diabetes disebabkan hanya gula-gula aja. betul. Betul. Jadi ngomongnya itu tadi, semuanya sama 55 pasien saya ini. Muda, usia 28 yang paling muda, bahkan yang tertua itu di umur 32 tahun, suami istri. Ya, jadi sekali lagi tidur harus cukup ya, kelola stresnya juga harus baik. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih banyak Dokter Dika sudah memberikan bagaimana insight-nya mengenai penyakit hipertensi dan juga saran-saran untuk jemaah haji yang sedang beribadah di Tanah Suci, termasuk juga dengan kita-kita ini ya, membuka mata tentang penyakit-penyakit lain. Namun ini bagi para jemaah dengan hipertensi, ini persiapan yang matang ini memang menjadi kunci utama dengan menjaga pola makan, mengelola stres, cukup istirahat, dan yang pastinya harus disiplin ya dalam pengobatan jika sudah terindikasi adanya penyakit-penyakit tertentu. Kesehatan itu bisa terjaga selama ibadah karena haji yang mabrur bukan hanya soal kesempurnaan ibadah tapi juga tentang bagaimana kita menjaga tubuh tetap kuat dan juga hidup dengan seimbang. Fit Family jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan Dok Cai yang memberikan tips herbal yang bisa dikonsumsi para penderita hipertensi. Penasaran kan? Tetaplah di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Daun salam kita tahu secara tradisional turun-temurun bahwa daun salam ini dapat juga menurunkan hipertensi. Bahan-bahan yang saya buat di sini ini powerful loh, Inji. Oh ya? Jadi bukan hanya untuk preventif, tetapi juga untuk mengobati penyakit, untuk menurunkan tekanan darah, bahkan hipertensi berat itu bisa cepat turun. Langsung aja kita tanya sama Dok Cai, apa aja sih bahan-bahan alami yang dibawa hari ini untuk membantu meredakan hipertensi? Ada apa Dok Cai? Hipertensi. Jadi kalau bahan yang tersedia di sini ada seledri, Yes. ada
bunga rosella. Bunga rosella ini mengandung antioksidan yang dapat menurunkan stres oksidatif. Lagi-lagi bahwa penyebab penyakit degeneratif termasuk hipertensi adalah oksidasi yang tinggi. Dan ini bunga rosellanya dikeringkan? Dikeringkan. Oh, I Iya. see. Terus ada daun salam, kita tahu secara tradisional turun-temurun bahwa daun salam ini dapat juga menurunkan hipertensi. Baik. Ada jahe sebagai antiinflamasi juga, ada bawang putih. Lagi-lagi bagusnya adalah bawang putih tunggal, tapi nggak apa-apa, bawang putih biasa. Oke ya. Dan timun. Jadi cara masaknya gimana, Enji? Jadi semua bahan kecuali bawang putih dan timun, ya. Jadi kecuali bawang putih dan timun, semua bahan itu direbus. Jadi jahe, seledri, bunga rosella, daun salam itu direbus. Seperti biasa, api sedang Seperti biasa. 20-30 menit. Betul, kurang lebih 150 sampai 200 cc. Setelah mendidih, dicampur dengan bawang putih dan setengah timun yang di blender. Oh, di blender. Di blender. Berbarengan di blender. Berbarengan di blender, lalu dicampur setelah jadi. Jadi jangan dimasak. Bawang putih sama timun ini jangan dimasak, jangan dipanaskan. Jadi setelah yang tadi bahan-bahan disebutkan di awal, ada jahe, seledri, rosella dan daun salam itu direbus, dimasak. Setelah jadi, baru ini yang sudah di blender bawang putih dan timunnya itu dimasukin. Dok, ini digabungkannya ke airnya, atau ke ininya bahan-bahannya, ke airnya ya? Airnya berarti? dulu, yang sudah jadi, Ya, yang sudah airnya direbus ya, tadi. berarti, oke. Setelah hangat baru dimasukin, diaduk, diminum. Oke, berarti ke air dari bahan rebusan selain bawang putih dan juga timun, terus habis itu disaring, ya kan? Ya. Hasilnya begini. Yes, seperti ini. Dan diminum kembali lagi sehari Dua kali, pagi dan juga sore. Apalah aku? Dan perlu saya sampaikan bahwa bahan-bahan yang saya buat di sini ini powerful loh, Inji. Oh ya? Jadi bukan hanya untuk preventif, tetapi juga untuk mengobati penyakit, untuk menurunkan tekanan darah, bahkan hipertensi berat itu bisa cepat turun. Oh iya, sudah terbukti di pengobatan holistiknya. Dok? Sudah terbukti. Kalau menurut Dok Chai ini sudah terbukti, berarti Dok Chai juga punya sesuatu yang ingin disampaikan untuk Fit Family yang punya ketakutan hipertensi kan? Iya, Angie. Jadi hipertensi merupakan akibat dari adanya satu masalah. Jadi root cause-nya yang harus diobati. Hipertensi anggap sebagai hilirnya, sementara penyebabnya adalah hulunya. Nah, hulunya apa? Itu yang harus diobati. Jadi teman-teman yang sudah punya penyakit hipertensi jangan main-main, ya, tetap berobat dengan cara yang benar dan datang ke tempat-tempat yang profesional, terpercaya juga ya, sudah dipastikan kayak gitu. Ingat juga nih, ini bukan penyakit tanda kutip orang tua aja. Tadi juga udah disebutkan dok, dari belasan tahun ada yang sudah terkena hipertensi. Jadi nggak ada salahnya kalau kita sekarang sudah melek dengan ancaman-ancaman kesehatan yang bisa menyerang beragam atau banyak sekali faktor usia juga ya dok ya. Nah sekarang Inci mau mencoba apa yang sudah Dok Chai buat, dan tentunya kalian bisa membuat resep ini dengan bahan-bahan alami yang bisa kalian temukan secara gampang. Bisa dipraktekkan di rumah, dan jangan lupa untuk setiap hari Minggu jam 9 pagi ketemu sama Angie dan juga Dok Chai di Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton wasiat. Sampai ketemu lagi, Angie, I'm signing out. Bye. Dok Chai. Oh, mana